Perkenalkan, nama saya Jessica Frista Putri Harita dan saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Tarakanita. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang community volunteering. Materi ini merupakan salah satu bab dari mata kuliah Corporate Social Responsibility. Jadi saat ini yang akan pertama kali kita bahas adalah apa itu community volunteering. Community volunteering, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, adalah kesukarelawanan komunitas. Ini artinya merupakan suatu inisiatif di mana perusahaan mendukung dan mendorong karyawan, mitra retail, dan atau anggota waralaba untuk menyumbangkan waktu mereka untuk mendukung organisasi dan masyarakat setempat. Seperti yang kita tahu, kata volunteer itu mungkin tidak asing ketika kita dengarkan. Jadi, volunteer ini merupakan kegiatan sukarela dari karyawan ataupun individu, tapi yang akan kita bahas di sini lebih ke karyawan dari suatu perusahaan. Kemudian, upaya sukarela ini dapat mencakup karyawan yang secara sukarela memberikan atau menyalurkan keahlian, bakat, ide, dan atau kerja fisik. Jadi, namanya aja sukarela, kita dengan sukarela memberikan bakat kita, ide kita, bahkan waktu dan fisik kita untuk bekerja dengan sebuah tim yang bertujuan untuk membantu atau meringankan beban orang lain, seperti itu. Kemudian, dukungan perusahaan yang melibatkan pembayaran uang cuti atau day off ini dapat membantu karyawan menemukan peluang yang sesuai dengan minat mereka. Dan di sini ditekankan bahwa volunteer ini tidak dipaksakan, melainkan sesuai dengan minat dari karyawan yang bersangkutan. Jadi misalkan si A memiliki bakat melukis dan dia akan membantu di bidang lukisan atau kegiatan-kegiatan volunteer yang berbau dengan lukisan, seperti itu. Perkenalkan, saya Fancy Renata. Saya merupakan mahasiswi Tarakanita, jurusan komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai community volunteering pada mata kuliah Corporate Social Responsibility. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa community volunteering ini merupakan inisiatif dari perusahaan yang akan mendukung dan mendorong karyawannya untuk dapat menyumbangkan waktu dan tenaga mereka untuk dapat mendorong organisasi dan mendukung organisasi setempat sekiranya dapat menjadi pekerja sukarela. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa program-program KAS atau tipikal program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Pada tipikal program yang pertama ini ada promoting the ethic through corporate communications, di mana perusahaan itu mempromosikan melalui corporate communication perusahaan mereka. Ini akan mendorong karyawannya untuk dapat menjadi pekerja sukarelawan pada komunitas mereka, dan ini akan memberikan informasi seputar dengan eksplorasi terkait dengan pekerja sukarela. Misalnya pada berbagai perusahaan biasanya itu menggunakan buletin kantor atau majalah yang biasanya mereka gunakan sebagai media informasi, atau bisa juga melalui website di mana sudah tertera informasi terkait dengan program-program pekerja sukarela. Lalu yang selanjutnya ini adalah memberikan informasi terkait dengan cara bagaimana karyawan itu bisa terlibat. Dan di sini itu biasanya karyawan dapat mempertimbangkan apakah mereka ingin ikut serta atau tidak. Dan di sini itu seringkali program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan ini berdasarkan dan didukung oleh inisiatif sosial saat ini.
Atau dengan contoh lain, misalnya dari divisi HRD, mereka akan memberikan informasi terkait cara bagaimana si karyawan itu bisa terlibat, yaitu dengan cara memberikan kontak person atau seseorang yang bisa dihubungi ketika si karyawan itu tertarik untuk ikut serta dalam berbagai program yang ditawarkan, diinformasikan begitu. Lalu ada program khas yang ketiga, yaitu di mana perusahaan memberikan uang tunai kepada tempat di mana si karyawan tersebut melakukan pekerjaan sukarela. Jadi selain karyawannya itu terlibat secara aktif langsung ke dalam pekerjaan sukarela tersebut, tetapi perusahaan memiliki peran aktif juga dalam melakukan pekerjaan sukarela, yaitu dalam memberikan uang tunai. Selanjutnya yang keempat, bahwa perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawannya yang terlibat aktif dalam pekerjaan sukarela atau kegiatan sukarela. Di sini perusahaan memiliki sebuah penghargaan di mana ini akan meningkatkan keinginan atau dorongan yang positif bagi si karyawan tersebut atau karyawan yang lain untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang akan dilaksanakan berikutnya. Contohnya adalah bagaimana si karyawan itu memberikan penghargaan, yaitu dengan memberikan plakat atau pin penghargaan atau nama dari karyawan tersebut diinformasikan kepada seluruh karyawan melalui majalah atau buletin kantor. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang potensi manfaat dari kegiatan community volunteering ini. Yang pertama itu akan berkontribusi pada tujuan bisnis. Jadi inisiatif sosial perusahaan dapat menjadi investasi bisnis yang baik, dan perusahaan percaya dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan potensi teknologi itu dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Untuk contohnya itu kita bisa ambil laptop gaming Acer yang memberi potongan harga atau harga khusus bagi SMK animasi di daerah Kudus yang merupakan binaan dari Jarum Foundation. Nah, tujuan dari perusahaan ini adalah produk tersebut, laptop gaming Acer ini tuh dapat terjual dan terdistribusi dengan target jumlah yang sudah ditentukan. Jadi kembali kepada poin yang pertama, berkontribusi pada tujuan bisnis. Jadi kegiatan volunteer ini tuh punya manfaat atau potensi yang bisa menguntungkan bagi perusahaan tersebut dalam bidang bisnis. Nah, manfaat selanjutnya itu dapat meningkatkan citra perusahaan. Banyak perusahaan menemukan bahwa reputasi yang kuat untuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditingkatkan bahkan dimenangkan melalui tindakan murah hati dan dari karyawan yang upaya sukarela membawa mereka secara langsung dengan mitra, warga negara, atau tetangga yang membutuhkan. Nah, di sini kita akan ambil contoh perusahaan Aqua. Nah, kita tahu bahwa Aqua membantu masyarakat di Papua atau Nusa Tenggara Timur untuk menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat. Nah, hal ini tuh menimbulkan perasaan puas dan bangga bagi karyawan Aqua yang sudah bekerja karena mereka dapat membantu orang lain di luar sana, yaitu masyarakat yang ada di daerah Papua. Dan kemudian yang ketiga itu manfaat selanjutnya tuh kita dapat memberikan peluang untuk menampilkan produk dan layanan. Nah, inisiatif filantropis yang mencakup sumbangan produk dan layanan dapat ditingkatkan melalui upaya sukarela yang memberikan peluang tambahan untuk mengaitkan produk dengan niat baik komunitas perusahaan. Jadi, kita ambil contoh masker sensi yang disumbangkan oleh perusahaannya, serta APD atau alat pelindung diri untuk komunitas relawan
di tengah pandemi corona. Karena pandemik ini dihadapi oleh global atau sudah menjadi pandemik dunia, Sensi ini mengambil inisiatif untuk menyalurkan atau memberikan dukungan melalui masker serta APD, dan ini tujuannya itu supaya brand Sensi semakin dikenal dan mereka tahu bahwa Sensi itu memang alat medis atau alat kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potential concern, di mana ini merupakan kekhawatiran dari perusahaan apabila para karyawan tersebut dalam suatu perusahaan itu mengikuti atau terlibat dalam kegiatan sukarelawan. Yang pertama adalah ini dapat menjadi mahal. Mengapa mahal? Karena begini, apabila dalam suatu perusahaan setengah dari karyawan perusahaan tersebut ingin mengikuti atau berperan aktif dalam kegiatan sukarela, maka perusahaan tersebut akan menyumbangkan jam produktivitas mereka untuk mengikuti kegiatan sukarela, dan perusahaan rela untuk memberikan waktu atau jam produktivitas dari karyawan-karyawan tersebut untuk kegiatan sukarelawan itu sendiri. Maka di sini menjadi mahal bagi perusahaan, karena menurut mereka ini adalah hal yang paling sulit gitu. Karena ini adalah kekhawatiran yang difikirkan oleh perusahaan-perusahaan, apakah kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi karyawannya. Lalu yang kedua, dengan begitu banyaknya karyawan yang mengikuti kegiatan sukarela, apabila dalam suatu perusahaan tersebut tidak menawarkan program-program yang terorganisir atau cenderung lebih menciptakan kelompok sukarelawan yang terlalu spesifik, ya itu kan meningkatkan kesulitan bagi si perusahaan itu. Lalu yang selanjutnya adalah ini akan menjadi sulit bagi perusahaan untuk dapat melacak atau mencari sistem pelaporan yang tidak terpusat dan tidak otomatis. Jadi dalam suatu perusahaan itu ketika melakukan kegiatan volunteering itu akan sulit ketika sistem pelaporan dari kegiatan tersebut tidak terorganisir dengan baik. Ini akan mengakibatkan hal yang paling ditakutkan oleh perusahaan, yaitu tidak memiliki dampak positif atau dampak yang baik untuk perusahaan, sehingga akan merugikan perusahaan itu sendiri. Ini merupakan hal yang paling sulit bagi perusahaan untuk dapat menyeimbangkan antara mempublikasikannya dengan memamerkannya. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat pandai dalam mempublikasikan kegiatan sukarelawan ini, dikarenakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun merek dari produk-produk perusahaan. Dan kalau perusahaan tersebut tidak pandai dalam menyeimbangkan antara mempublikasikan kegiatannya dengan memamerkannya, itu akan menjadikan persepsi khalayak menjadi negatif terhadap perusahaan. Mungkin saja dalam pemikiran mereka, apakah kegiatan ini adalah kegiatan yang baik atau hanya dibuat-buat agar dapat promosi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengembangkan program volunteering masyarakat. Nah, dalam mengembangkan program volunteering masyarakat ini ada beberapa step. Yang pertama itu, kembangkan pedoman untuk keterlibatan karyawan.
keputusan akan dibuat mengenai apakah karyawan akan didorong untuk menjadi sukarelawan untuk alasan yang dalam tanda kutip hanya menarik minat mereka, atau apakah satu atau lebih badan amal atau upaya tertentu akan dipromosikan. Jadi seperti contoh yang masker sensi itu, sumbangan masker sensi, karyawan dari perusahaan ini tuh akan didorong untuk menjadi sukarelawan apa karena itu menarik minat mereka, atau karena mereka ingin mempromosikan badan amal tertentu yang bekerja sama dengan perusahaan masker sensi ini, seperti itu. Dan yang kemudian itu kedua, tentukan jenis dan tingkat dukungan karyawan. Pilihan program termasuk memberikan insentif moneter seperti waktu lunas dibayar dan menawarkan hibah tunai untuk amal berdasarkan jumlah jam sukarela yang dihabiskan oleh karyawan individu atau tim karyawan. Jadi perusahaan harus mengambil sikap bagaimana supaya ketika kegiatan volunteering ini dilaksanakan, karyawan boleh menerima upah sesuai dengan jam yang mereka sudah sediakan untuk menjadi sukarelawan. Jadi misalkan perusahaan A merekrut Rudy untuk menjadi volunteering, tapi Rudy juga memiliki keputusan apakah dia akan mengikuti kegiatan volunteering itu atau tidak, dan apakah itu menarik minatnya atau tidak. Ketika Rudy setuju untuk menjadi volunteer, perusahaan harus memikirkan tentang insentif yang akan diterima Rudy ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang volunteer. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai community volunteering, dan apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam pembahasan materi ini, kami mohon maaf.